Baiklah, saya akan menjelaskan ilmuwan farmasi yaitu Johann Jakob Weber. Johann Jakob Weber, masa 23 Desember 1620 sampai 26 Januari 1695. Ia adalah seorang Swiss ahli patologi dan farmakolog yang merupakan penduduk asli Schaffhausen. Dia belajar kedokteran di Strasbourg, Basel, dan Padua, dan pada 1645 kembali ke Schaffhausen untuk praktek kedokteran. Di sini dia mempertahankan praktik yang meluas ke Jerman Selatan. Selama karirnya, ia juga menjabat sebagai dokter pribadi dan konsultan untuk berbagai anggota keluarga kerajaan. Weber dikenang karena karyanya yang melibatkan vaskular, ilmu urai dari otak, dan studi tentang sel vaskular penyakit. Dia adalah dokter pertama yang berhipotesis bahwa efek stroke disebabkan oleh pendarahan di otak. Ia juga menyebutkan bahwa gejala tersebut bisa disebabkan oleh penyumbatan salah satu penyebab utamanya arteri yang memasuk darah ke otak dari postmortem studi. Dia memberikan informasi tentang karotis dan arteri vertebralis yang memasuk darah ke otak. Pada 1658, ia menerbitkan risalah berjudul History Apolecticorum. Weber memberikan kontribusi penting di bidang eksperimental, farmakologi, dan toksikologi. Dia melakukan eksperimen tentang toksisitas hemelek air semacam tumbuhan monoske dan diperingatkan agar tidak digunakan arsenik, antimon, dan air raksa dalam pengobatan. Friedrich Wilhelm Adam Sartuner lahir dari pasangan Joseph Simon Sardiner dan Maria Therese Brockman pada 19 Juni 1783 di Neuhaus Rhine, Westphalia Utara atau sekarang menjadi dari Paderborn. Setelah orang tuanya meninggal, ia magang menjadi apoteker di Paderborn. Sartuner adalah orang pertama yang mengisolasi morfin candu. Dia menyebut orang yang terisolasi alkaloid. Morfium setelah dewasa, mimpi Yunani Morpheus. Dia menerbitkan makalah komprehensif tentang isolasi kristalisasi, struktur kristal dan sifat farmakologis yang dia pelajari pertama kali pada anjing liar. Dan kemudian dalam eksperimen sendiri, morfin bukan hanya alkaloid pertama yang diekstraksi dari opium, tetapi juga yang pertama alkaloid untuk diisolasi dari tanaman apapun. Dengan demikian, Sartuner menjadi orang pertama yang mengisolasi bahan aktif yang terkait dengan tanaman obat atau herbal. Cabang ilmu yang dia ciptakan dikenal sebagai kimia alkaloid. Pada 1806, Sartuner pindah ke Einbeck bekerja sebagai asisten apoteker. Pada 1809, Sartuner membuka apotek pertama yang dimilikinya di Einbeck. Dia terus menyelidiki efek dari morfin. Setelah publikasi makalahnya, Über das Morphium als Hauptbestand des Opiums pada Joseph Binet Caventou. Caventou adalah seorang apoteker Prancis. Dia adalah seorang profesor di École de Pharmacie atau Sekolah Farmasi di Paris. Dia berkolaborasi dengan Pierre-Joseph Pelletier di Laboratorium Parisia yang terletak di belakang apotek. Dia adalah pelopor dalam penggunaan pelarut ringan untuk mengisolasi sejumlah bahan aktif dari tanaman, membuat studi tentang alkaloid dari sayuran. Pada tahun 1820, Caventou dan Pelletier mengumumkan metode untuk pemisahan kina dan sinkonin dari kulit kayu sinkona, penyiapan garam murni yang telah mereka uji secara klinis, dan mendirikan fasilitas manufaktur.
Kina sulfat kemudian terbukti menjadi obat penting untuk penyakit malaria. Kina adalah bahan aktif anti-malaria di kulit pohon sinkona. Pada 1820, mereka menemukan proses mengekstraksi kuinin yang kemudian meningkatkan potensi obat secara nyata. Penemuan itu bertepatan waktunya dengan makin merebaknya penyakit malaria, terutama di negara-negara tropis yang menjadi jajahan banyak bangsa Eropa. Bangsa tentara kolonial Eropa, keluarganya, dan banyak pekerja terjangkit malaria di daerah-daerah tersebut. Pada tahun 1823, mereka menemukan nitrogen dalam senyawa alkaloid. Senyawa lain yang mereka temukan termasuk kolkisin dan ferrate. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmuwan yang bernama Oswald Schmidberg. Oswald Schmidberg lahir pada tanggal 10 Oktober 1838 dan wafat pada tanggal 12 Juli 1921. Ia adalah seorang farmakologis Jerman Baltik, dan beliau kadang-kadang disebut sebagai Bapak Farmakologi Modern pada tahun 1872. Karyanya sebagian besar berurusan dengan menemukan korelasi antara struktur kimia zat dan efektivitasnya sebagai obat-obatan. Lalu, pada tahun 1869, ia menunjukkan bahwa muskarin memiliki efek yang sama pada jantung sebagai stimulasi listrik dari saraf vagus. Dia juga menunjukkan sifat hipnotis dari uretan. Schmidberg adalah faktor utama dalam keberhasilan industri farmasi Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah melatih sebagian besar profesor pada saat itu, dia menerbitkan lebih dari 200 buku dan artikel kimia ilmiah. Beliau berkontribusi pada kemajuan farmakologi seperti penemuan tindakan vasodilator dari muskarinik, penjelasan fisiologi otonomi saraf, dan penelitian dan pengembangan metabolisme obat. Selain itu, keterangan yang dibuat tidak bergerak oleh dasar-dasar farmakologi. Sekian dari Schmidberg. Baiklah, ilmuwan yang kelima yaitu Hanji Langley. Beliau lahir di Newbury, Berkshire sebagai putra John Langley, kepala sekolah setempat, dan istrinya Mary Grom. Dia dididik di Exeter Grammar School di Devon. Pada tahun 1871, ia memenangkan tempat di St. John's College, Cambridge, di mana ia lulus MA sebelum melanjutkan beberapa studi pasca sarjananya, memperoleh beberapa gelar doktor, dan ia menciptakan istilah sistem saraf otonom pada tahun 1898. Langley dikenal sebagai salah satu bapak teori reseptor kimia dan sebagai asal mula konsep zat reseptif. Pada tahun 1901, ia memajukan penelitian di neuron transmitter dan reseptor kimia, yang dimana ia bekerja dengan ekstrak dari kelenjar adrenal. Ekstrak ini menimbulkan respon pada jaringan yang serupa dengan diinduksinya oleh stimulasi saraf. Beliau meninggal di Cambridge pada 5 November 1925. Itulah sekian kiat balik tentang John Langley. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penemuan yang bernama Felix Hoffmann. Felix Hoffmann ialah seorang kimiawan Jerman pada tahun 1894. Ia bergabung dengan perusahaan farmasi Bayer di Alphabet. Ia banyak dikenal atas sintetis asam salisilat dalam bentuk stabil untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus 1897 yang digunakan dalam bidang kedokteran. Hoffmann berhasil mensintetis asam asetil salisilat atau ASA untuk pertama kalinya dalam bentuk stabil yang dapat digunakan untuk aplikasi medis. Dengan asetilating asam salisilat dengan asam asetat, ia berhasil menciptakan asam asetil salisilat atau ASA dalam bentuk kimia murni dan stabil. Pada awalnya, ahli farmasi yang bertanggung jawab untuk memverifikasi hasil ini belum yakin. Namun, setelah beberapa kali dilakukan penelitian dalam skala besar untuk menyelidiki kemanjuran substansi dan tolerabilitas telah selesai ditemukan, Hoffmann telah menemukan sakit reveling, zat penurun demam dan antiinflamasi. Perusahaan ini kemudian bekerja untuk mengembangkan proses produksi yang akan memfasilitasi bahan aktif yang menjanjikan harus diberikan sebagai produk farmasi. Pada tahun 1899,
Obat Hoffmann dipasarkan untuk pertama kalinya dengan nama dagang aspirin. Pada awal dibuat dalam bentuk botol kaca. Sekian dari saya, terima kasih. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan ilmuwan yang bernama Rudolf Buchem. Rudolf Buchem ini adalah seorang ahli farmakologi Jerman yang lahir di Bozen pada tahun 1845. Dan dia ini juga memperoleh gelar doktor dari Universitas Leipzig. Dan tak lama setelah itu, ia juga menjadi profesor farmakologi di estetika sejarah kedokteran dan literatur medis di Universitas Dorpat. Dan pada tahun 1849, ia terpilih sebagai profesi penuh farmakologi. Dan Buchem ini dikenang karena karya pionirnya dalam farmakologi eksperimental. Dan dia ini juga berperan penting dalam mengubah farmakologi dari studi empiris kedokteran menjadi ilmu pasti. Dan dia ini juga memperkenalkan bioassay ke farmakologi dan menciptakan metodologi untuk menentukan aspek kuantitatif dan medis dari zat kimia. Dan pada saat ia menjadi mahasiswa di Leipzig, Buchem ini juga menerjemahkan buku pegangan farmakologi, yaitu Jonathan Prairie pada tahun 1804 sampai 1953 dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman. Dan dia ini juga mengedit buku tersebut dan menghilangkan obat-obatan dan praktik yang sudah usang dan tidak efektif. Dan sambil menambahkan informasi terbaru, dan dia juga termasuk babnya sendiri yang disebut dengan Art der Wirkung atau tindakan farmakologis. Dan dia ini juga penulis buku teks farmakologi yang diterima dengan sangat baik. Rudolf Buchem ini dianggap sebagai bapak farmakologi. Dan seorang muridnya itu adalah ahli kimia terkenal Oswald Schmidberg pada tahun 1838 sampai 1921 yang menjadi pendiri farmakologi modern. Hari ini di Universitas Gensek adalah Institut Farmakologi Rudolf Buchem. Profesor Dr. Kerry Lestari, Magister Sains Apoteker, pada tahun 2010, Dr. Kerry mendapatkan hak paten atas pembuatan dan penggunaan ekstrak biji pala atau Myristica fragrans Hout sebagai anti-hyperglycemic untuk obat anti-diabetes pada pasien diabetes tipe 2, dan hak paten sediaan bahan untuk obat anti-dyslipidemik menggunakan ekstrak biji pala atau Myristica fragrans Hout dan metode pembuatannya. Profesor Kerry Lestari banyak aktif di bidang tridharma perguruan tinggi hingga saat ini. Di bidang riset, beliau terlibat aktif dalam beberapa riset unggulan, mulai dari uji klinis multicenter tentang kina oleh Rea Health and Inemetkov, riset hilirisasi TEDIA, dan pengembangan mobile lab PCR, hingga anggota tim konsorsium riset Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Penanganan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Cikita Hisan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah awal farmasi masuk ke Indonesia. Langsung saja, saya akan menceritakan awal mula masuknya farmasi ke Indonesia pada periode zaman penjajahan hingga masa kemerdekaan. Menurut buku Gema Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1980 tentang apotek lewat catatan mass media karya Ketut Patra, tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut catatan apoteker yang ada, asisten apoteker warga negara Belanda lulusan Indonesia yang pertama adalah pada tahun 1906 yang ada di Surabaya. Dari buku Verzamelung for Seven tahun 1936 yang dikeluarkan oleh DVG dapat diketahui bahwa adanya sekolah asisten apoteker didirikan dengan nama Leergang voor de opleiding van apothekerbedienden onder den naam van Apothekersassistentsschool. Selain itu, pada periode ini
berdirinya pabrik Kina yang sekarang menjadi Kimia Farma, dan juga Institut Pasteur sekarang berubah nama menjadi Bio Farma. Kedua pabrik tersebut dulunya berada di Bandung. Selanjutnya, kita masuk pada periode setelah Perang Kemerdekaan hingga tahun 1955. Pada periode ini, jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker, mulai bertambah jumlah, relatif lebih besar. Pada tahun 1950 di Jakarta, dibuka Sekolah Asisten Apoteker Negeri Republik yang pertama dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Lulusan angkatan pertama Sekolah Asisten Apoteker ini tercatat sekitar 30 orang. Sementara itu, jumlah apoteker juga mengalami peningkatan yang baik yang berasal dari pendidikan di luar negeri maupun di dalam negeri. Pada tahun 1955, tercatat beberapa sejarah kefarmasian yang cukup penting, yakni lahirnya Ikatan Apoteker Indonesia, dan berhasil melaksanakan muktamar pertama tanggal 17 hingga 18 Juni pada tahun 1955 di Jakarta. Selain itu, pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 19 hingga 23 Desember, di Kaliurang, Yogyakarta, diselenggarakannya Konferensi Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang pertama melahirkan Mafarsi. Pada tahun itu juga tercatat jumlah apoteker sebanyak 108 orang, asisten apoteker sebanyak 1.218 orang, apotek 131, dan industri farmasi sebanyak 7 pabrik. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana sih sejarah farmasi di Indonesia pada periode tahun 1958 hingga 1967. Pada periode ini, meskipun untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat, sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi. Pada periode ini, terutama antara tahun 1960 hingga 1968, karena kesulitan devisa dan keadaan ekonomi yang suram, industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 3.026 dari kapasitas produksinya. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Sementara itu, karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan standar. Sekitar tahun 1960 hingga 1908, beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahun 1966, setelah pecah pemberontakan G30 SPKI, jumlah apoteker di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 1.011 orang, asisten apoteker sebanyak 5.180 orang, apotek 585, dan industri farmasi sebanyak 109. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sejarah farmasi di Indonesia. Memasuki Orde Baru, pasar farmasi di Indonesia berkembang sejak 2014. Tahukah Anda bahwa pasar farmasi Indonesia berkembang pesat sejak 2014? Ini karena pemerintah membuat Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN sebenarnya dianggap mengganggu di industri farmasi. Meskipun pemerintah dapat memperluas cakupan pasar dan memberikan akses layanan perawatan kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat, pemerintah mewajibkan harga obat yang diterima dalam JKN cukup rendah. Obat-obatan ini kemudian diberikan secara gratis kepada warga yang berhak berobat. Jumlah pasien JKN pada awalnya terus meningkat pesat, sedangkan jumlah pasien yang membayar sendiri biaya pengobatan cenderung stagnan. Namun, banyak pasien yang akhirnya memilih untuk membayar sendiri biaya pengobatan dalam situasi tertentu, karena tidak ingin menunggu terlalu lama untuk menggunakan JKN. Perkembangan industri farmasi di saat pandemi seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah menyebar sejak awal Maret tahun lalu. Hal ini tidak hanya berefek dalam industri farmasi pada Indonesia sebagai pasar farmasi terbesar pada Asia Tenggara. Menurut Fitch Solution, Indonesia diperkirakan akan sebagai negara menggunakan pertumbuhan sektor farmasi tercepat pada daerah Asia Tenggara selama beberapa dasawarsa ke depan.
Tetapi dilansir berdasarkan Oxford Business Group atau OBG, dampak pandemi virus corona, Indonesia dievaluasi perlu menaikkan kapasitas produksi farmasi buat memenuhi kebutuhan pada negeri yang mendesak, tujuannya supaya bisa melindungi negara. Dalam syarat ini, perusahaan farmasi yang sanggup bertahan pada tengah gangguan pasar dampak pandemi COVID-19 merupakan yang mempunyai portofolio terdiversifikasi. Perusahaan ini biasanya tergantung dalam produksi obat-obatan eksklusif yang dipakai buat penyakit langka juga non-kritis. Tetapi pada sisi lain, dalam bulan Februari, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berkata bahwa pandemi COVID-19 ini sebenarnya membangun peluang buat mendorong produksi farmasi pada negeri. Hal ini dipandang berdasarkan taraf penyerapan bahan standar lokal pada proses manufaktur obat-obatan. Sekitar 90% bahan standar yang dipakai sang perusahaan farmasi Indonesia adalah produk impor, pada mana 60%-nya diimpor berdasarkan Cina. Terkait hal tersebut, Kamar Dagang Industri Indonesia atau KADIT menyatakan bahwa homogen dampak berdasarkan pandemi produksi industri farmasi Indonesia turun sampai 60%. Pada bulan Mei, yang ialah para pembuat farmasi pada Indonesia mulai mempertimbangkan membuat mengidentifikasi rantai pasokan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, tidak hanya berdasarkan Tiongkok. Hal lain yang kita pahami waktu ini, walaupun menaruh dampak dalam penurunan industri farmasi, pandemi COVID-19 juga menaruh imbas positif bagi industri farmasi. Di antaranya masih ada polirelaksasi anggaran yang sangat membantu industri farmasi. Sekian penjelasan mengenai sejarah farmasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.